berasal dari SMK Pontianak dengan pengurus jabatan penata keuangan BPNKP. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait nilai akhlak terutama kompeten kepada Kepala SMK Pontianak yang telah hadir bersama saya. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Isinya apa? Ini saya akan melakukan sedikit wawancara kepada Bapak tentang nilai akhlak terutama kompeten. Pertanyaan yang pertama tentang apa sih Pak arti penting nilai akhlak terutama kompeten dalam nilai di SMK Pontianak? Terkait dengan core values berakhlak di dalam budaya kerja SMK Pontianak, terutama yang kompeten, ini sangat penting sekali. Bahwa di mana pegawai itu wajib menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas terbaik. Itu yang pertama. Kemudian setelah mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, ini selalu meningkatkan kompetensi diri mereka karena perkembangan zaman lingkungan yang selalu berubah setiap waktu. Dan setelah itu yang terakhir adalah ketika memang berkontribusi dan membantu orang lain untuk terus belajar. Kalau itu gimana sih Pak penerapan dengan kompeten di lingkungan kerja pegawai SMK Pontianak dan bagaimana Bapak menilai tingkat kompetensi pegawai SMK? Kalau core values yang terkait dengan kompeten di SMK Pontianak ini sudah cukup baik ya, cukup baik. Artinya bukan sangat baik, tapi cukup baik. Nah, penilaian ini dilakukan per 3 bulan dan ini dilakukan dengan penilaian kinerja berdasarkan pantauan progres perkembangan kinerja masing-masing pegawai tersebut oleh yang dilakukan oleh pimpinan ataupun ketua tim. Jadi dia dilakukan penilaian kinerja melalui SKP dan di dalamnya ada core values ASN. Salah satunya adalah kompetensi dinilai secara berkala setiap 3 bulan. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa kompeten atau tidaknya yang bersangkutan itu itulah penilaian dari pimpinan ataupun ketua tim. Untuk selanjutnya, selama Bapak menjabat dan menjalankan tugas selama ini, bagaimana Bapak menjaga semangat belajar Bapak untuk selalu meningkatkan kompetensi diri? Yang pertama, memotivasi bahwa belajar itu sepanjang hayat. Jadi jangan pernah berhenti dalam belajar. Kemudian memberikan kesempatan yang seluasnya pada semua pegawai. Artinya semua pegawai itu berhak untuk mendapatkan kesempatan seluasnya yang mereka untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Mungkin tantangan Pak, tantangan apa sih Pak yang Bapak hadapi dalam membentuk SDM, terutama para pegawai yang ada di SMK Pontianak dalam menerapkan core values akhlak kompeten? Tantangannya bahwa ritme belajar setiap pegawai itu berbeda-beda. Jadi otomatis ya tergantung dari kecepatan masing-masing pegawai tadi dalam menjalankan distribusi tugas yang diberikan. Artinya karena ritme belajar individu itu tidak sama, tentu akan menjadi agak sedikit menjadi halangan sendiri bagi organisasi yang mampu untuk mencapai tujuan yang dicapai. Karena tidak mungkin juga kalau memberi belajar seseorang itu terlalu lama kan. Artinya kan kembali lagi ke core values. Artinya masing-masing pegawai itu kan wajib melakukan adaptasi. Nah, adaptasi itu dilakukan dengan secepat-cepatnya mereka untuk memaksimalkan tujuan organisasi yang dilakukan. Berarti untuk di SMK Pontianak, para pegawai ini sebelum mendapatkan tugasnya masing-masing sudah dipertimbangkan berarti ya tugasnya dan jabatannya sesuai dengan kompetensi Pak. Iya. Yang pertama kan itu didasarkan berdasarkan pertama kemauan dulu. Dan setelah kemauan barulah latar belakang dari pengalaman yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Setelah itu menjadi bahan pertimbangan untuk pimpinan maupun ketua tim melakukan untuk mendistribusikan tugas pada pegawai yang bersangkutan. Biasanya kalau seandainya memang tidak punya pengalaman, otomatis tidak bisa kita delegasikan tugas tersebut kepada yang bersangkutan. Otomatis harus sistemnya di guide dulu dengan bersama ketua tim ataupun dengan pimpinan pegawai dan mendapatkan pengalaman. Intinya adalah kemauan pertama, kemudian pengalaman. Cuma saja kalau ada pengalaman tetapi kemauan tidak ada, kalau itu juga berarti salah satu faktor penghambat. Mungkin yang terakhir
pesan dan motivasi kepada saya dan teman-teman yang lain sebagai CPNS atau pegawai di sini ini dalam meningkatkan kompetensi diri secara konsisten. Mungkin ada dua, pertamanya konsep belajar sekali kayak ini tidak pernah jangan pernah berhenti belajar di organisasi apalagi di SMK tapi ini bagus sekali pengalaman yang bisa yang meningkatkan misalnya konsep belajar tadi bagus sekali juga yang berikutnya adalah aktif berkontribusi dan mereka dalam memajukan organisasi SMK itu saja sih kalau saya pegangan buat teman-teman saya buat semuanya yang ingin yang telah memutuskan untuk melanjutkan ini di Kementerian Perindustrian. Baik Pak, sekian wawancara kali ini dan untuk teman-teman semoga wawancara saya bersama Pak Muhammadi dapat menjadi pandangan atau motivasi kepada kalian dalam terus meningkatkan kompetensi diri. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.